Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Para mahasiswa Universitas Mercu Buana rahimakumullah. Kali ini saya Muhammad Rianto mau menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab keempat. Kita ketahui bahwa bab yang ketiga adalah sumber ajaran Islam Al-Quran, dan yang kedua adalah sumber ajaran Islam dari Al-Hadis. Hadis adalah perkataan, sabda Nabi, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Allah Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, hadis merupakan hukum kedua setelah Al-Quran. Seluruh umat Islam telah sepakat hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik yang berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum sebagai hukum Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, mayyatu ilah, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ini jelas, ati Allah, mentaati Allah. Hadis menurut istilah, yaitu yang pertama adalah ahli usul. Hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Ya. Takrir Nabi Allah Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum syara. Yang kedua adalah fuqaha. Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Allah Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Yang ketiga adalah ulama. Segala sesuatu yang diberikan dari Nabi Allah Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi. Dan yang keempat adalah jumhur muhadisin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Macam-macam hadis. Jumlah perawi, jenis periwayatnya, ada hadis dhaif, ada bentuk hadis, ada penisbatan matan. Jumlah perawi, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ada hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Jenis periwayatnya, bersambung sanadnya dan terputus sanadnya. Yang terputus sanadnya itu adalah hadis mu'alaq, hadis mursal, hadis mudalas, hadis mukanti, hadis mu'dal. Hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis matruk, ada hadis munkar, ada hadis mu'alal, ada hadis mutorib, ada hadis maklub, ada hadis mukalib, ada hadis mudraj, ada hadis syadz. Bentuk hadis ada qauli, fi'li, takiri, hammi, ahwali. Penisbatan matan. Pertama adalah hadis qudsi. Kemudian hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Dari berbagai macam hadis ini nanti kita bisa sharing, berbicara. Ini lebih jelas di PowerPoint, nanti di materi Microsoft Word dan di PDF nanti kita jelaskan beberapa macam hadis.
Di sini kita jelaskan secara yang sederhana, kita kaji. Yang pertama adalah fungsi dan peranan hadis. Yang pertama adalah berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan Al-Quran. Dan yang kedua, memberikan perincian penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, hadis menetapkan masalah atau perihal yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Kita lihat sumbernya para peneliti hadis. Kita sampaikan ada 7 imam, yang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, ada Imam Ahmad. Perbedaan hadis dan Al-Quran. Kalau hadis bukan mukjizat, kalau Al-Quran mukjizat. Kalau hadis tidak terpelihara, Al-Quran terpelihara dari kekurangan atau pendistorsian. Kalau hadis tidak semua diriwayatkan secara mutawatir, sehingga ada yang dhaif. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Hadis sifatnya relatif, kalau Al-Quran sifatnya mutlak. Hadis bisikan, ilham, mimpi, isyarat alam. Al-Quran perantara malaikat Jibril. Hadis wahyu ghairul, sedangkan Al-Quran adalah wahyu maslu. Hadis adalah membaca hadis tidak dinilai dengan ibadah kecuali disertai dengan niat yang baru. Al-Quran, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Setiap satu huruf pahalanya sebanding dengan 10 kebajikan. Hadis kauliyah. Kita bicara tentang hadis. Ada 3. Hadis kauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perkataan ucapan Nabi Allah Muhammad SAW, itu adalah hadis kauliyah. Kauli, perkataan. Hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan pada segenap perilaku atau perbuatan fi'li yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dilihat tingkah lakunya Rasulullah, itu sudah masuk konsep hadis. Kemudian hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan, ketetapan Nabi Allah Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan sahabatnya. Artinya Nabi Muhammad memberikan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya dalam suatu hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti diamnya atas suatu tindakan yang dilakukan sahabat sebagai tanda persetujuan atau boleh atas perbuatan yang dilakukan sahabatnya. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, karena Allah SWT mewajibkan kepada kita supaya mentaati hukum-hukum maupun apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Oleh karena ada beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW dengan perkataannya, dengan perbuatannya, maupun dengan penetapannya, itu masuk dalam kategori hadis. Kemudian apa fungsi hadis ini? Sebagai penguat atau pengukuh. Yang kedua adalah sebagai penjelasan atau perincian. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hukum-hukum. Mustalah hadis. Ilmu untuk mengetahui istilah yang dipakai dalam ilmu hadis. Kegunaannya untuk menilai kualitas hadis, apakah sahih atau palsu. Istilah-istilah yang perlu diketahui perkataan dengan proses penyampaian sebuah hadis adalah sebagai berikut. Sanad, yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah matan, yaitu perkataan atau isi hadis yang disampaikan. Yang ketiga adalah rawi, perawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Dilihat dari segi jumlah rawi yang menjadi sumber berita, hadis dibagi menjadi yang pertama adalah hadis mutawatir. Apa itu mutawatir? Memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta sebab diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir dibagi menjadi mutawatir lafzi, yaitu mutawatir lafadznya, yaitu
hadis yang bersumber dari perkataan Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya yang bersumber dari perbuatan Nabiullah Muhammad SAW. Hadis ini kualitasnya sama dengan keyakinan yang kita dapati apabila melihat dengan mata sendiri. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dapat dibagi menjadi dua. Ditinjau dari kuantitas jumlah perawinya, terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan. Yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Dan yang ketiga adalah hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sanad, dengan kata lain sanadnya hanya seorang diri. Ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Apa itu hadis sahih? Hadis yang sanadnya cukup dari awal hingga akhir dan disampaikan oleh rawi yang sempurna hafalannya. Adapun syarat-syaratnya hadis sahih adalah sanadnya harus bersambung, perawinya sudah balik, perawinya berakal, perawinya tidak pernah mengerjakan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil, perawinya sempurna hafalannya, perawinya harus adil dan hadisnya harus adil. Ya. Diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan Al-Quran. Perawinya adil. Dan hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan Al-Quran. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis kehilangan 1 atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, dari bentuk fi'il madli, yaitu ijtahada, bentuk fi'il mudhari, yaitu yatsihu, dan bentuk masdar yaitu ijtihadan, yang artinya telah bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin. Ijtihad. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu pekerjaan menggunakan segala kesanggupan rohaniah untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun pendapat dari seluruh masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Perlu dipahami bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid bersifat relatif, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan hasil ijtihad satu dengan yang lainnya. Syarat melakukan ijtihad antara lain adalah mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum, mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai kelengkapan dan kesempurnaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, memahami ilmu usul fikih, cara mengambil hukum syariat yang bertolak dari Al-Quran dan hadis, mengerti dan memahami soal-soal ijma', kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa atau suatu hukum syara, sehingga mujtahid tidak memberikan fatwa yang berlainan dengan hasil ijma' terdahulu, memahami nasikh dan mansukh, sehingga seorang mujtahid tidak mengeluarkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dimansukh atau dibatalkan. Bentuk ijtihad yang dikenal dalam syariat Islam ada ijma', kesepakatan para ulama, ada qiyas, menetapkan hukum suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dengan cara mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Ijtihad, bentuk-bentuk ijtihad yang masih diperselisihkan. Ada istihsan, ada masalah mursalah, ada istishab, ada urf, ada mazhab sahabi, ada as'um man qablana. Kemudian ijtihad, kedudukan dan fungsi ijtihad adalah
menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran Islam karena ijtihad telah dibuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang dapat ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Quran maupun hadis dapat dipecahkan. Sehingga ajaran Islam yang berkembang sedemikian rupa menuju kesempurnaannya bias dikatakan ijtihad merupakan daya gerak kemajuan umat Islam. Artinya, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Ijtihad sesuaikan kondisi, toleransi, dan keadaan masyarakat di sekitarnya. Kedudukan dan fungsi ijtihad selain memang diperintahkan Al-Quran, ijtihad merupakan proses alamiah bahwa manusia harus menggunakan pikirannya secara semaksimal mungkin. Apabila pada masa sekarang yang mana banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam, boleh kita berijtihad. Boleh. Dengan catatan syarat-syarat mujtahid sebagaimana yang telah diuraikan di atas terpenuhi oleh sebab itu di Indonesia terdapat lembaga yang dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang melakukan ijtihad secara kolektif atas hal-hal yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan syariat Islam, terutama dalam hal muamalah. Macam-macam hukum, ada hukum taklifi. Hukum taklifi ada wajib. Wajib ada wajib ain, wajib kifayah, wajib syar'i, wajib akli nazari, wajib akli daruri, wajib mu'aliyah, wajib muhayyar, wajib mutlak. Sunnah. Sunnah ada sunnah mu'akad, sunnah ghairi mu'akad, ada sunnah hajat, ada sunnah abad. Haram, suatu perkara yang apabila dikerjakan berdosa. Makruh, suatu yang tidak disukai atau diinginkan. Mubah, perkataan apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala maupun tidak berdosa. Hukum wad'i adalah ketetapan Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang antara adanya suatu hukum. Misalnya, sholat menjadi sebab adanya kewajiban berwudu terlebih dahulu. Adanya kemampuan istata'ah, adanya menjadi syarat wajibnya menunaikan ibadah haji, adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, menjadi penghalang dalam hal pembagian harta waris. Ini adalah hukum wad'i. Demikian pertemuan yang kedua tentang sumber hukum ajaran Islam yang kedua yaitu al-hadis. Kita berjumpa lagi di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, di studio yang sama. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.